Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Siti Arianti, nomor absen 14 dari kelas 11 RA, ingin mempresentasikan proyek biodata siswa, yaitu biodata rapor, yang saya buat melalui Visual Studio 2022. Kita akan membuat database. Di sini kita masukkan dulu ke foldernya Narakon. Sudah berhasil masuk, kita buat database-nya terlebih dahulu. Kita buat create database raport app. Kita enter, berhasil dibuat, kita use raport app. Lalu kita buat tabelnya. Kita isi struktur tabel, ID tipenya integer, jangan lupa kita beri primary key. Lalu ada nama, kita menggunakan tipe varchar saja, varchar 100. Lalu ada news, kita juga pakai tipe varchar 20. Selanjutnya ada tempat lahir, kita pakai tipe varchar juga, kita kasih 50 saja. Lalu ada tanggal lahir, ini kita kasih tipe date. Sampai seterusnya, sehingga kita dapat menyimpan semua inputan yang ada dalam form. Kita coba jalankan dengan dikurung, tutup kurung, dan titik koma. Lalu kita enter. Di sini terjadi error dikarenakan pada telepon wali dan pekerjaan wali saya lupa memberikan varchar, hanya angka 100. Nah, di sini kita coba ulangi. Saya coba enter, apakah sudah benar? Dan ternyata berhasil, query oke, itu tandanya berhasil. Kita coba cek strukturnya seperti apa menggunakan tes biodata siswa. Strukturnya seperti ini. Kita coba ke halaman formnya. Langsung saja, saya memiliki tampilan seperti ini pada form pertama, dimana di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa data. Lalu di sini untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di database. Lalu ada button-button aksinya. Langsung saya jelaskan codingannya. Yang pertama, di sini kita mengkoneksikan ke database. Saya memiliki database bernama rapor app. Lalu kita membuat variabel untuk menyimpan data foto dan file foto dan ID. Di sini ada mengatur format tanggal agar terlihat dalam bentuk bahasa Indonesia, tidak dalam bentuk bahasa Inggris. Karena saya menggunakan tanggal untuk tanggal lahir dan tanggal diterima. Selanjutnya ini ada ada metode untuk menampilkan, yaitu metode load data. Ini kita mengopen koneksi terlebih dahulu, lalu menjalankan dan mengeksekusi untuk menampilkan database. Jadi ketika menjalankan program akan tertampil database kita karena sudah ada query untuk select. Selanjutnya ada button simpan. Ini kita ada validasi dulu, mengecek apakah form yang seharusnya kita isi ada yang kosong. Jika sudah sesuai, ini ada validasi pada anak
ini kita tidak boleh mengisi anak sama dengan 0, harus lebih dari 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ada validasi, mau cek apakah foto kosong atau tidak. Kalau sudah sesuai, validasi sudah benar semua, kita akan menjalankan try ini. Kita membuka koneksi terlebih dahulu, lalu kita menjalankan perintah yaitu insert into data atau memasukkan ke dalam biodata siswa. Di sini ada nama filesnya, lalu ini ada values, yaitu kita isi dengan parameter berikut. Nah, di sini kita mengisi parameter query-nya sesuai dengan textbook atau form yang kita namai di desain. Selanjutnya di sini kita menyimpan foto. Ini sedikit berbeda dengan yang di atasnya. Pada bagian ini. Selanjutnya kita eksekusi melalui CMD execution not query, lalu juga menutup koneksi. Ketika berhasil akan ada message box, data berhasil disimpan, lalu otomatis keluar memanggil metode load data, yaitu merefresh, lalu juga ada clear from. Jadi form yang sudah kita isi tadi otomatis ke clear. Jika error akan ada pesan error dan diberi error bagian mananya. Selanjutnya saya juga ada button koneksi. Ini tidak harus tertampil. Ini sebelumnya saya buat cek untuk apakah koneksi sudah jalan atau belum. Sini ada pesan koneksi berhasil jika diklik. Lalu ini ada button untuk menambahkan foto. Format foto bisa dalam bentuk JPG, PNG. Jadi kita tidak berpacu pada satu format file, bisa sesuai. Lalu ini ada konfirmasi setuju untuk menambahkan foto. Nah, ini menyimpan alamat file gambar ke komputer. Jadi ini mengarahkan ke halaman file yang untuk menyimpan foto yang kita inputkan. Di sini kita ubah ke dalam bentuk byte array, lalu dalam bentuk RAM, dan kita menyimpan format foto dalam bentuk array. Selanjutnya ada button edit. Nah, di sini ada validasi apakah sudah memilih data yang akan diedit atau belum. Jika sudah atau data edit tidak sama dengan 0, ini kita akan membuka koneksi terlebih dahulu. Lalu kita mengisi query, maksudnya memanggil query update. Nah, ini kita mengambil data berdasarkan ID, select by ID. Lalu kita menjalankan query dengan CMD execute non query, menutup koneksi. Lalu kita akan, jika berhasil, akan ada pesan data berhasil diupdate. Seperti sebelumnya, load data ini untuk merefresh tampilan data grid view. Ini kita eksekusi, lalu kita mengosongkan form. Seperti biasa juga ada pesan jika error. Selanjutnya saya akan menjelaskan button hapus. Sama ini kita cek apakah ID sudah ditemukan atau tidak sama dengan 0. Terus nanti kita ada dialog, ada pesan terlebih dahulu apakah yakin untuk menghapus data. Lalu ada konfirmasi yes atau no. Jika yes berarti setuju. Sini jika setuju kita akan membuka koneksi, lalu
menuliskan query dan menjalankannya, menghapus data, menjalankan query delete berdasarkan ID. Setelah dijalankan, ini akan ada pesan berhasil dihapus, merefresh seperti sebelumnya, lalu menghapus form. Jika error akan ada pesan error dan menutup koneksi. Tadi saya memanggil metode clear. Nah, ini metode clear-nya. Txt clear ini untuk mengosongkan form-form yang ada. Nah, di sini ada data grid. Ini untuk mengatur pada bagian sebentar saya bukakan pada bagian sini. Nah, ketika data tidak sama dengan 0, kurang dari 0, maka kita akan menampilkan select by ID. Nah, kita akan menampilkan datanya dan termasuk fotonya juga pada data grid view 1. Ini ada button tampil. Pada button tampil ini juga cek apakah ID sudah ada atau sudah memilih data yang akan ditampilkan. Lalu ini kalau sudah, kita akan mengklik button tampil, terus akan diarahkan ke form 2, yaitu form hasilnya atau form tampilnya. Ini tampil show, terus kita sembunyikan halaman form 1-nya, atau halaman untuk memasukkan data-data. Kita jelaskan pada form kedua. Pada form kedua, ini sama, kita membuka koneksi lalu membuat variabel ID. Berikutnya ini ada metode untuk menampilkan data. Kita jalankan koneksi terlebih dahulu. Ini ada query untuk mengakses atau menampilkan data sesuai dengan ID yang kita dapat sebelumnya. Nah, di sini kita pakai format DR, yaitu data reader atau membaca data dari database. Lalu ini ada pada nama itu ada $email. Ini untuk memungkinkan tes multi-tail dan input variabel. Ini menampilkan, termasuk menampilkan foto. Ini kita cek apakah foto itu kosong atau tidak. Lalu ini mengubah ke dalam bentuk array, dan kita mengubah ke dalam bentuk stream agar dapat terbaca sebagai gambar dan menampilkan. Nah, ini mengatur ukuran gambar. Nah, ini meng-close DR, lalu juga meng-close koneksi. Ini ada button exit atau keluar, juga ada button kembali. Ini mengarahkan ke form sebelumnya dan menutup form tampil.